Stay tuned and Enjoy this video! bye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Guys, aku lagi tertarik nih ngebahas suatu topik yang pernah dijelasin sama Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Irwan Syah MAG, di mana beliau pernah menjelaskan tentang integrasi ilmu keislaman dengan ilmu sains. Nah, seperti yang kita tahu bahwa keduanya berperan penting dalam perkembangan peradaban umat manusia. Menurut Alia, apa sih hubungan antara keduanya? Bisa bantu jelasin ke aku nggak? Menurut saya, sains dan ilmu keislaman tidak perlu dipandang sebagai dua hal yang terpisah, dikarenakan banyak ilmuwan di masa lalu yang berperan penting dalam ilmu sains, seperti Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman. Itu menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi. Jadi kamu ngelihat hubungan antara ilmu keislaman dan sains sejak zaman dulu ya? Iya. Terus Angel setuju nggak sama pendapat Angel? Terus apa sih pandangan kamu mengenai hubungan antara sains dan ilmu keislaman, terutama di bidang pendidikan? Nah, kalau aku setuju ya, karena menurut aku ini di bidang ini pendidikan menjadi kunci dalam mengintegrasikan dua bidang ini. Contohnya universitas kita UINSU, di mana di UINSU ini terdapat ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu tarbiyah, ilmu usuluddin, ilmu dakwah, dan ilmu syariah. Sedangkan di UIN Tuntungan ini terdapat ilmu-ilmu sains seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi bisnis, sains dan teknologi, dan fakultas kesehatan masyarakat. Saya juga sangat setuju nih dengan pendapat Angel. Mengintegrasikan ilmu agama dan sains dalam pendidikan bisa menghasilkan generasi yang lebih bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sains. Selanjutnya kita akan membahas seputar dikotomi. Dikotomi merupakan membagi sesuatu jadi dua bagian yang saling berlawanan atau bertolak belakang. Biasanya dilakukan supaya kita lebih mudah dalam memahami suatu hal. Dikotomi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada dikotomi vertikal. Semakin berilmu seseorang, maka semakin jauh dari Tuhan. Semestinya, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dekat dengan Tuhan karena dia meyakini bahwa ilmu itu berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, ada dikotomi horizontal. Kalau selama ini terjadi pemisahan ilmu, ada ilmu agama dan ilmu umum, maka dengan Wahdatul Ulum yang ada adalah Islamic Studies dan Islamic Science. Kemudian yang ketiga ada dikotomi aktualita. Semakin tinggi ilmu seseorang, ilmunya tidak dapat diaktualisasikan dalam masyarakat. Wahdatul Ulum menjadikan seseorang yang berilmu mestilah mampu mengaktualisasikan ilmunya di masyarakat. Kemudian ada dikotomi etis, di mana semakin tinggi ilmu seseorang, semakin buruk etikanya. Wahdatul Ulum mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang harus semakin baik akhlaknya. Kemudian yang terakhir ada dikotomi intrapersonal, yaitu seseorang yang tinggi ilmunya maka tidak sejahtera hidupnya. Wahdatul Ulum mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang harus semakin sejahtera hidupnya atau paling tidak harus berbahagia hidupnya.